Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua Sobat ID Jatim Channel yang sudah bergabung dengan podcast kami pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Dalam 30 menit ke depan, kita semua akan bersama-sama membahas sebuah topik yang sedang menjadi perbincangan hangat, sering dibahas oleh para orang tua di Indonesia, yaitu apakah berbahaya konsumsi sirup pada anak. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah bagi saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rida Amalia sebagai host atau moderator pada podcast kita pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan juga kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Dr. Abdul Khairul Rizky Purba, Master of Science, kemudian spesialis farmakologi klinik dan PhD yang merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran UNER. Saya persilakan kepada Dr. Purba, silakan memperkenalkan diri, Dok. Ya, terima kasih Dr. Rida. Ya, saya Dr. Khairul, biasa dipanggil Dr. Khairul atau Dr. Purba ya. Saya staf di Divisi Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Ya, baik. Tanpa menunda-nunda lagi, mari kita masuk ke sesi tanya-jawab kita, nggih. Untuk sebelum kita jauh-jauh ke pertanyaan yang lain, kita dari sediaannya dulu, nggih dokter. Macam-macam sediaan untuk obat anak sendiri itu ada apa saja, nggih dokter, dan perbedaannya bagaimana? Di pasaran ya kita bisa dapatkan beberapa obat dengan bentuk sediaan obat yang bermacam-macam. Ya, ada sediaan padat seperti kaplet, tablet, kapsul. Kemudian ada sediaan setengah padat ya, seperti kita ngolesin untuk krim ya, salep atau gel. Kemudian juga ada sediaan cair. Sediaan cair ini seperti yang kita kenal sirup ya, ada sirup. Dan sirup itu banyak macam-macamnya. Ada yang sirup yang suspensi, sirup emulsi, ada sirup yang eliksir. Dan itu sediaan cair. Oke. Kalau dari cara pemberiannya sendiri kan juga mungkin ada sediaan cair yang drops gitu ya dok ya, sirup, drop, suspensi. Kira-kira kalau perbedaannya sirup dan drop sendiri itu bagaimana ya dokter ya? Sirup dan drop ya, itu sama-sama sirup ya pada umumnya ya. Mungkin kita mengenal sirup itu botolnya besar gitu ya, 60 ml. Kemudian yang drop itu botolnya kecil. Nah itu sama-sama sirup, sama-sama sediaan obat yang cair ya. Namun dosisnya berbeda. Yang drops dengan sesekali pemberian itu dosisnya udah tinggi. Maka bedanya ya dosisnya saja sih. Tapi ada beberapa sirup yang lainnya misalnya emulsi atau sirup suspensi. Kita selalu menggunakannya dikocok dulu sebelum pemberian. Ya, harus dikocok. Amannya semua sirup dikocok dulu. Kalau emulsi apalagi, emulsi harus dikocok lebih lama. Gitu. Apakah ada batas usia nggak dokter untuk pemberian mungkin drop atau sirup gitu mungkin? Iya, usia. Sirup itu memang umumnya didesain untuk anak-anak. Didesain untuk anak-anak. Ada yang sediaan untuk baby ya, yang usia mungkin kurang dari setahun, kita bisa menggunakan drops gitu. Tapi pada umumnya sirup itu hanya untuk anak-anak ya. Orang dewasa ada, tapi tidak banyak. Kalau untuk cara pemberian sendiri dokter, kadang-kadang kan mungkin ada anak yang diberikan obat dicampur dengan madu atau dicampur dengan buah atau air gitu, sebenarnya boleh atau tidak ya dokter? Banyak sekali ya di masyarakat penggunaan obat kemudian dicampur-campur biar manis gitu ya, tidak terlalu pahit gitu. Apalagi obat-obat yang mengandung paracetamol ya, puyer-puyer yang paracetamol. Nah, harus diperhatikan beberapa obat dengan kombinasinya, dengan penggunaannya ya. Kalau misalnya digunakan bersamaan dengan makanan, itu bisa juga ada interaksi antara makanan dengan obatnya, bisa menurunkan efeknya karena interaksi tersebut. Kemudian ada yang mengkombinasi dengan buah gitu ya. Nah ini bisa jadi buah ini juga berinteraksi dengan obatnya. Madu gitu ya. Nah madu ini kita tidak tahu isinya apa. Apakah madu benar-benar murni ataukah ada kombinasi lainnya ya. Jadi ada beberapa obat yang dia tidak bisa dikombinasi dengan makanan atau sejenis jus atau buah karena ada interaksinya gitu ya. Pada umumnya kita menggunakan pelarut ya, misalnya kita dapat puyer kemudian kita campur dengan air ya, kita merekomendasikan dengan air saja, air tawar biasa ya, tidak dingin tidak panas ya, air yang normal gitu.
kita gunakan itu untuk melarutkannya. Ya. Iya. Sangat jelas sekali ya dokter. Kemudian kalau yang sering kita dengar-dengar akhir-akhir ini bahan etilen glikol dan dietilen glikol. Sebelumnya kan kita belum pernah mendengar ya dokter ya, apa kedua bahan ini tuh sebenarnya apa? Apakah memang lazim seharusnya ada di sirup ataukah ini memang bahan baru yang baru ditemukan, itu bagaimana ya dokter ya? Iya, booming ya setelah ada kejadian Gambia ya. Iya dokter. Sebenarnya ini sejak tahun 1937 ada laporan ya di Amerika Serikat mengenai antibiotik. Kemudian ada ditemukan etilen glikol dan dietilen glikol ini yang menyebabkan gangguan ginjal pada anak-anak. Kemudian ditelusuri, kemudian kita ternyata dosisnya etilen glikol sama dietilen glikol itu tidak boleh lebih dari 0,5 miligram per kilogram per hari. Ya. Nah, etilen glikol dan dietilen glikol itu dia merupakan cemaran dari suatu reaksi pelarut ya. Dia pelarut bagus ya. Sehingga yang banyak ditemukan itu adalah sediaan sirup yang menggunakan paracetamol. Paracetamol tidak bisa larut dengan mudah. Paracetamol tidak mudah dilarutkan. Sehingga ada beberapa yang menggunakan etilen glikol sama dietilen glikol ya dengan mudah larutan. Tetapi di Indonesia regulasinya sudah tidak boleh menggunakan etilen glikol tapi dietilen glikol. Itu sudah tidak boleh menggunakan itu. Nah, yang diboleh adalah penggunaan pemanis ya. Nah, pemanis ini contohnya pakai gula, kemudian gliserin, propylene glikol ya, sorbitol. Nah, pemanis-pemanis seperti ini terjadilah reaksi-reaksi yang hasilnya adalah etilen glikol atau dietilen glikol. Jadi bagaimanapun juga dia tetap ada meskipun jumlahnya sedikit ya. Jadi itu cemaran, kita bilangnya cemaran. Pada intinya tidak menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol, tetapi karena ada suatu reaksi ada cemaran tersebut. Sehingga kita bilangnya cemaran, bukan obat tambahan ya. Sudah lama tidak boleh menggunakan kombinasi dengan etilen glikol sama dietilen glikol. Tetapi karena cemaran itu dosisnya melebihi batas ambang sehingga terjadilah yang tidak diinginkan. Begitu. Ya. Karena cemaran tuh mungkin apakah kedepannya jika dikonsumsi ada tanda intoksikasi atau keracunan gitu ya dokter kalau misalnya dikonsumsi? Iya. Jika sesekali ya etilen glikol atau dietilen glikol itu masuk tertelan oleh seseorang, terutama ini penggunaan sirup ya pada anak-anak yang melebihi ambang batasnya 0,5 miligram per kilo per hari ya. Nah itu ada beberapa, kita bilangnya adalah gangguan ginjal akut progresif gitu ya. Ada tahapannya. Jika pemberiannya melebihi ambang batas dalam waktu 30 menit sampai 12 jam, itu ada gangguan di susunan saraf pusat ya. Mungkin anak-anak mengeluh pusing gitu ya, sakit kepala, kemudian gangguan pencernaan juga ya. Ada mules gitu ya, atau mual. Dan anak-anak mungkin kondisinya anak kecil ya, rewel biasanya. Kemudian berikutnya setelah itu 12-48 jam kalau diteruskan melebihi ambang batas bisa terjadi asidosis metabolik, jadi keasaman ya dalam tubuh. Kemudian bisa terjadi karena ini etilen glikol dan etilen glikol itu adalah sangat berbahaya. Bahayanya itu dia di metabolisme di dalam tubuh. Dalam tubuh dia menghasilkan suatu kristal oksalat. Nah, kristal oksalat inilah yang istilahnya mengendap di ginjal. Sehingga ada beberapa gangguan yang ada hubungannya dengan ginjal gitu ya. Kemudian kalau diteruskan bisa sampai 1-3 hari kemudian urinnya sedikit demi sedikit berkurang gitu ya. Sehingga kita bilangnya kalau sudah tidak ada urinnya anuria, itu gagal ginjal akut sekali ya. Itu butuh penanganan khusus. Itu intoksikasinya. Ya, pokoknya intoksikasi dosisnya atau melebihi ambang batasnya ya, itu adalah intoksikasi. Jadi bedanya toksik sama tidak toksik itu dosisnya ya. Jadi bedanya racun dengan obat itu adalah dosisnya. Jadi kalau misalnya dalam ambang aman ya tidak masalah, tapi kalau sudah melewati batasnya bisa terjadi gejala yang tidak diinginkan. Baik dokter, kalau misalnya seperti itu tadi kan sempat disinggung bahwa sering terdapat di sirup, salah satunya terutama paracetamol karena sudah dilarutkan ya dokter.
untuk masa-masa seperti ini, apakah memang lebih baik kita tidak pakai sirup dulu ya dokter berarti? Iya. Kalau saya sendiri kalau misalnya saya sebenarnya ada BPOM ya, BPOM merilis beberapa obat yang mungkin tidak boleh dan diperbolehkan karena BPOM sudah melakukan uji di laboratorium ya. Dan saya terakhir, mungkin ada yang lebih update ya, saya terakhir melihat ada 198 daftar obat yang aman ya. Dan yang ditarik itu seperti Thermorex ya, kemudian Flurin, Unibaby itu ya. Nah ini kita mewaspadai penggunaan obat sirup ini. Kalau saran saya sih menunggu dari saran dari BPOM. Kalau misalnya BPOM untuk saat ini tidak menggunakan sirup ya kita menggunakan bentuk sediaan obat yang lainnya. Itu. Kalau obat sirup selain yang dikeluarkan BPOM itu berarti apakah masih boleh ya dokter ya, atau masih jaga-jaga kita puyer dulu saja gitu? Iya. Ya kalau kita seorang medis ya kita tidak tahu, kita tidak melakukan cek cek dan dicek secara laboratorium ya. Ya kita menunggu sesuai dengan rilis dari BPOM. Kalau BPOM aman ya berarti itu aman gitu ya. Kalau misalnya tidak aman ya berarti tidak aman. Kemudian mungkin masyarakat juga perlu tahu sirup itu ada juga sediaan ini ya, sirup kering ya. Sirup kering itu dry sirup itu ya. Itu mungkin tidak menggunakan pelarut-pelarut seperti karena ethylene glycol sama diethylene glycol itu dia sifatnya cair ya, sifatnya cair. Mungkin itu lebih aman ya untuk dry sirup. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap mengacu pada rilis dari BPOM. Ya. Kalau untuk drop sendiri tadi berarti boleh nggak ya dok? Kira-kira apa sama aja dengan sirup karena pakai pelarut gitu nih dok? Sama. Itu akan harus mengacu pada ini ya dari BPOM ya. Iya. Kalau untuk vitamin yang sering beredar kan biasanya sirup nggak dokter? Option kalau untuk masa-masa seperti ini yang kita harus jaga-jaga dengan sirup, vitaminnya bisa diganti dengan apa ya dokter? Iya. Anak-anak suka sirup ya, apalagi manis ya, terasa gitu ya. Ada yang stroberi, ada yang jeruk gitu ya. Memang daftar dari BPOM itu begitu banyaknya sirup ya. Apakah multivitamin yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang gunakan pada anak-anak itu masuk ke dalam daftar yang tidak boleh, maka jangan gunakan ya. Kalau misalnya boleh, monggo silahkan. Nah, apakah mau jaga-jaga? Saya tidak mau sirup ini, dok. Apa mau saya ganti gitu ya, tablet atau puyer? Silakan ya, silakan. Karena saat-saat ini kan untuk sirup masih riskan ya. Kewaspadaan kita harus tinggi terkait dengan sirup. Jadi kita bisa menggunakan tablet atau puyer ya. Tapi harus hati-hati ya. Kalau kita memuyerkan suatu obat, kita harus konsultasi dengan dokter dan apoteker ya, karena tidak semua obat bisa dipuyerkan. Nah itu masalah juga ya, masalah lagi. Jadi harus tahu obat-obat mana yang dipuyer, mana yang nggak bisa dipuyer, karena tidak semua obat bisa dipuyer. Ya, mungkin karena dia memiliki lapisan di luarnya. Kalau misalnya kita mau puyer, ya rusak nanti obatnya ya. Karena mungkin di dalam obat atau dalam vitamin tersebut ada granul-granul ya, yang dia rusak ya dengan suhu, dengan zat-zat asam lambung, maka tidak boleh digerus, harus tetap utuh gitu. Jadi harus tahu tidak semua obat bisa dipuyer. Nah kalau untuk sekarang misalnya puyer, permasalahan barunya adalah kan puyer berarti lebih pahit tuh kadang-kadang dibandingkan sirup. Nah anak yang belum biasa makan puyer kadang kan muntah tuh dok, kira-kira ada tips dan triknya apa enggak itu dok kira-kira untuk itu? Iya, ini pengalaman jadi bapak ibu ya, kalau punya anak kecil ya, tidak mudah untuk memberikan obat pada anak. Iya, kita masih merekomendasikan ya kalau misalnya puyer itu tetap dilarutkan dalam air ya, dalam air. Tapi memang rasanya masih pahit mungkin ya, apalagi dikasih paracetamol ya. Masih pahit. Nah, kalau kita memang benar-benar muntah gitu ya, mungkin dokter atau apoteker ya akan merekomendasikan penggunaannya dari jalur lain gitu ya, dari jalur lain. Kalau memang benar-benar itu memang dibutuhkan di jalur lain.
Misalnya ada sediaan suppositoria ya, paracetamol suppositoria. Nah itu pemberiannya lewat lewat dubur gitu ya. Nah itu bisa efektif juga. Tapi kalau tidak, kalau benar-benar sangat kritis ya, maka harus dirujuk ke dokter. Ya, harus dirujuk ke dokter, harus konsultasi ke dokternya. Agar diperiksa. Benar-benar kalau misalnya muntah-muntah terus, anaknya nanti takutnya dehidrasi ya. Obatnya masuk lewat dubur. Tapi kalau anaknya tidak minum, tidak makan, nah nanti jadinya akan lebih kritis. Harus dibawa ke dokter. Ya, lalu kalau untuk dalam pemberiannya mungkin bagi bapak ibu yang masih menggunakan sirup ataupun sediaan lain, jika misalnya dosisnya waktu diminum, misalnya harusnya pakai sediaannya sendok makan, terus malah diberinya sendok teh, itu sebenarnya efek ke tubuh itu bagaimana ya dokter ya? Iya, ini Bapak Ibu juga harus paham ya terkait dengan sendok ya. Ini bukan sendok dapur loh ya Bu, Bapak semuanya. Sendok teh juga kalau saya beli sendok teh di market gitu ya, sendok tehnya segitu, itu takarannya beda ya. Jadi kalau bisa takarannya memang benar-benar takaran untuk sendok obat sirup ya. Di situ ada 5 mili, ada 7,5 mili, ada 10 mili, ada 15 mili gitu ya. Nah, harus sesuai takaran ya. Itu lebih presisi dan lebih aman. Kalau misalnya dokter atau apoteker memberikan obat 3,5 kali atau 1 sendok teh gitu ya. Maka atau 5 mili gitu ya. Yang diminta adalah benar-benar 5 mili gitu ya. Benar-benar 5 mili. Nah, kalau misalnya dosisnya kebanyakan gitu ya, anaknya masih kecil, kemudian beratnya masih kecil, itu hati-hati nanti bisa terjadi toksisitas gitu ya. Malah nggak dapat kesembuhan, lebih dapat ini toksiknya nanti. Iya. Iya dokter. Kalau untuk penyimpanannya sendiri bagaimana ya dokter ya? Untuk obat-obat itu mungkin sirup yang sudah dibuka itu berapa lama ya dokter kira-kira bisa tahannya? Iya. Bapak Ibu sekalian pasti ini ya menggunakan obat yang mungkin sirup dibuka ya, kemudian ditutup kembali. Nanti misalnya masih panas atau ya untuk jaga-jaga ya anaknya kalau mungkin sakit di depannya. Nah sebenarnya ada istilah beyond use date ya. Beyond use date kalau dibuka ya. Kalau belum dibuka itu sesuai expired date-nya, sesuai dengan kadaluarsanya ya. Kalau kadaluarsanya hari ini ya sudah nggak bisa digunakan gitu ya. Kalau itu masih tertutup. Nah kalau misalnya terbuka dalam masa masih baik ya, belum kadaluarsa, maka ada istilah beyond use date. Ini tergantung ya, ada sediaan sirup, ada sediaan tablet gitu ya. Kalau dalam penyimpanannya itu dalam kondisi yang bagus ya, mungkin di dalam suhu ruangan gitu ya, suhunya bagus terjamin, maka rata-rata ya untuk sirup tuh sekitar 3 bulan atau tidak? 3 bulan. 3 bulan, iya. Kalau tablet itu lebih lama lagi ya, misalnya kita punya kaleng gitu ya isinya tablet itu ya, itu bisa sampai 6 bulanan ya, rata-rata seperti itu, 6 bulanan. Tapi ya tadi ya, kalau sudah melihat obat rusak itu tidak sesuai dengan yang awalnya, ya obatnya rusak karena suhu yang sangat ekstrim, karena jamur gitu ya, maka harus dibuang, jangan digunakan ya. Gitu. Kalau puyer kira-kira ada penyimpanannya juga nggak ya dokter? Nah, puyer. Iya. Puyer ini sudah digerus ya, sudah dibuka, sudah digerus, sudah diolah gitu ya. Jadi bukan hal yang baru lagi ya puyer ini. Nah, kalau mau dipakai lagi, apalagi puyernya ada ini ya, sediaan higroskopis. Higroskopis itu misalnya ada puyernya, saya kasih contoh aja ya, vitamin B kompleks gitu ya, dikasih B kompleks. Nah, vitamin B kompleks itu ini higroskopis. Higroskopis itu kalau kita kita menyediakan suatu serbuk, kemudian ada suhu yang ekstrim saja ya, itu lengket. Higroskopis itu suka air gitu ya, dia lengket. Nah ini nggak bisa digunakan. Nah kami merekomendasikan kalau puyer itu kalau dokternya ngasih 10 puyer gitu ya, penggunaannya 3 kali sehari, berarti mungkin 3 hari. Ya 3 hari itu harus selesai gitu ya, tidak bisa disimpan. Gak boleh di stok ya dok? Gak boleh di stok kalau puyer, dia tidak bisa di stok. Betul, puyer tidak bisa di stok. Kalau kulkas dok, obat apa mungkin yang perlu disimpan di kulkas atau boleh suhu ruangan gitu dok? Iya, kami merekomendasikan untuk obat-obat sirup atau tablet itu di suhu ruangan, tidak di kulkas ya. Tidak di kulkas, di suhu ruangan.
Kemudian kalau obat-obat yang misalnya Bapak Ibu sekalian kalau punya peluru gitu ya yang dimasukkan dan saya di dubur gitu ya, itu harus di kulkas. Kalau enggak ya meleleh gitu ya. Jadi leleh nanti harus di kulkas. Tapi kulkasnya di pintu loh ya, bukan di freezer. Oh, Ya, di beku ya. freezer. Beku nanti. Kalau mungkin ada obat-obat khusus dok yang nggak boleh kena sinar matahari langsung atau nggak ada ya dok ya? Apa gimana? Iya banyak sih. Beberapa sih nggak banyak ya. Antibiotik ya yang dia seperti kayak tetrasiklin tidak bisa dia terkena sinar dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Panas juga tidak bisa. Dia akan rusak dan bisa menyebabkan toksisitas nantinya. Itu metabolitnya. Ini sudah sangat lengkap sekali ya dok sebenarnya. Mungkin ada take home message gitu dok untuk bapak ibu yang sedang panik di rumah karena nggak boleh sirup ini dok. Kira-kira gimana? Iya. Bapak ibu sekalian, dalam kita ini ya dalam mengkonsumsi obat ya, maka kita harus pintar juga ya, harus cerdas dalam mengkonsumsi obat. Belilah dalam memperoleh obat itu hanya di sarana resmi saja ya, seperti apotek, kemudian toko obat, kemudian ada di puskesmas boleh, kemudian di rumah sakit, di klinik-klinik kesehatan, silakan. Kemudian membeli obat, kalau secara online, di sini sekarang kita ada banyak ya, online ya, karena kita malas udah wes ketik apa gitu ya, beli sekarang dapat, apalagi COD ya. Nah ini kita cari yang ada apotek dengan izin penyelenggara sistem elektronik farmasi ya, PSEF namanya. Nah itu ada, jadi itu legal ya, ada nomornya juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian harus memeriksa label kemasan, komposisi, kemudian izin edarnya, tanggal kadaluarsanya, itu penting ya sebelum menggunakan obat. Dan konsumsi obat sesuai dengan arahan dokternya ya, dosisnya, cara penggunaannya, kapannya, itu sesuai dengan arahan dokter. Dan kalau masih nggak yakin, konsultasi ke dokter atau ke apoteker yang tahu. Ya. Nggak boleh beli di Shopee sendiri karena ada cashback gitu ya dok. Ya, sekian dari kami, luar biasa sekali. Izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Dr. Purba. Dari berbagai macam sediaan obat yang tersedia, semua itu harus dikonsumsi sesuai dengan aturannya. Kayak misalnya sekarang kita sedang khawatir dengan obat sirup ini. Jadi sementara kalau saya belum yakin, bisa konsultasi ke dokter untuk penggunaan obat sirup, ataupun kalau misalnya mau lebih hati-hati ya bisa kita beralih ke puyer. Tentunya sebelumnya kita perlu periksa dulu mengenai kondisi anak, karena kondisi yang sama pun mungkin obatnya berbeda dengan anak tetangga yang klinisnya sama. Jadi monggo periksa dulu aja. Kemudian untuk pemberian obat lebih bagus jangan dicampur-campur sembarangan dulu, kayak terutama dengan madu ataupun buah yang lain karena bisa reaksi. Mungkin bisa ditanyakan dulu saat misalnya konsultasi dengan dokter, dok, anak saya suka pisang, boleh nggak ini paracetamol campur pisang gitu. Nanti biar dikasih tahu dulu sama dokternya ya. Kemudian kalau untuk masalah etilen glikol dan dietilen glikol, ternyata ada dosisnya sendiri ya, merupakan bahan cemaran, cuman ada batas ambangnya yaitu 0,5 miligram per kilo per hari. Jadi kalau misalnya lebih dari itu bisa ada tanda-tanda intoksikasi. Salah satunya adalah gagal ginjal akut ataupun gangguan ginjal yang karena pembentukan kristal oksalat gitu tadi ya dokter ya. Kemudian sementara ini apabila butuh vitamin bisa sebenarnya dapat dari makanan dan minuman sendiri yang dikonsumsi sehari-hari dari buah-buahan atau sayur, ataupun bisa dengan vitamin yang puyer ataupun tablet gitu, dari dokter masing-masing. Kemudian terakhir untuk penyimpanannya tadi sangat menarik sekali ya, untuk sirup bisa sampai berbulan-bulan ternyata, tapi kalau untuk yang puyer tidak boleh ya Bu, di stok dulu untuk jaga-jaga kalau anaknya panas ke depannya batuk pilek. Itu kalau sudah digerus sudah 3 hari ya harus dihabiskan, berarti seperti itu. Tidak usah dieman-eman ya Bu. Kalau tablet monggo disimpan berapa bulan juga tidak apa-apa, 6 bulan ya tadi. Kemudian nanti kalau dari penggunaan obat harus hati-hati, tidak boleh asal diminum tanpa indikasi karena malah bisa resiko untuk efek samping. Mungkin sekian ya dari kami. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dokter? Ada yang belum sampaikan? Cukup, luar biasa. Luar biasa sekali dokter. Ini saya matur nuwun sangat kepada dokter diberi kesempatan untuk sharing-sharing sangat bermanfaat hari ini. Semoga Bapak Ibu di rumah juga merasakan manfaat dari sharing kita hari ini di podcastnya. Atau mungkin yang masih penasaran dengan topik lain bisa mungkin minggu depan langsung join lagi ke podcastnya ID Jatim Channel ini.
Sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya untuk tukar ilmu pada hari ini. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menutup podcast ini. Sampai jumpa lagi di podcast ID Jatim Channel yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.